Ya, mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Hendi Reja Syabanajen selaku Ketua Kelompok 3 pada mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Saya dan teman-teman akan memaparkan tugas terstruktur yang berjudul Pengaruh Persepsi Interoperabilitas (IRP) dengan Korteks DJP terhadap kualitas data pajak melalui kualitas informasi akuntansi. Topik ini masuk ke dalam bidang sistem informasi akuntansi sesuai pembagian di kelompok 3. Fenomena yang diangkat berjalan sejak Januari 2025, jadi ini ranah yang benar-benar baru. Selanjutnya, ini adalah alur presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang yang berisi tentang korteks DJP, bentuk keterhubungan, dan celah penelitian. Yang kedua, rumusan, tujuan, manfaat, yang berisi 4 pertanyaan, penelitian, dan sasarannya. Yang ketiga, batasan masalah, ini yang berisi tentang cakupan proses dan mekanisme yang diteliti. Yang keempat, kajian teori, ini yang berisi tentang landasan konseptual dan penelitian terdahulu. Yang kelima, kerangka berpikir dan hipotesis, yang berisi model penelitian dan 4 hipotesis. Dan yang terakhir, rancangan pengukuran, yang berisi cara mengukur ketiga variabel. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh Kak Melati Krisna. Untuk kakak, saya persilakan. Di latar belakang ini, saya akan menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, Kortek DJP mulai beroperasi, menggantikan DJP Online, ESPT, e-faktur, dan e-bukot menjadi satu portal tunggal. Namun, pada tanggal 12 Februari 2025, sistem banyak mengalami kendala, sehingga sistem lama dinonaktifkan sistem lama di sistem lama diaktifkan kembali menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 54 BJ 2025 membuka lagi e-faktur desktop bagi seluruh PKP akibat kendala teknis. Dan 2026 sistem lama diberhentikan, DJP online dan e-faktur desktop ditutup, SPT tahunan Badan 2025 wajib melalui Korteks DJP. Selanjut, Perusahaan manufaktur BI telah lama menggunakan ERP SAP sebagai sumber data transaksional bagi perhitungan pajak. Peralihan ini menuntut penyesuaian alur kerja dan penyeluruhan kegiatan. slide berikutnya dibacakan oleh Bang Jeffrey Febrianto. Kepada Bang Jeffrey, kami persilakan. Kemudian bagaimana bentuk keterhubungan yang sebenarnya antara Cortex dan IRP? Banyak yang salah paham bahwa IRP ini langsung terhubung dengan Cortex. Namun pada kenyataannya DJP tidak menyediakan antarmuka yang menghubungkan sistem ERP perusahaan secara langsung ke Cortex. Ada tiga saluran resmi penerbitan faktur pajak, yaitu melalui portal Cortex DJP, e-faktur host to host yang disediakan PJAP yang dituju DJP, dan juga melalui e-faktur klien desktop berlaku selama masa transisi. Aliran data yang terjadi yaitu bersifat satu arah. Cortex tidak menuliskan kembali data ke dalam sistem ERP perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mega. Baik, selanjutnya dalam penelitian ini terdapat celah penelitian, yaitu nol penelitian empiris mengenai keterhubungan ERP dengan korteks DJP. Mengapa belum ada? Karena Cortex baru beroperasi pada bulan Januari 2025 dan juga belum ada cukup waktu bagi penelitian empiris untuk terbit. Kemudian, apa artinya bagi kami? Penelitian ini bersifat eksplanatori untuk ranah baru karena menguji hipotesis yang diturunkan dari teori, bukan mengulang penelitian sebelumnya. Kemudian, di mana kebaruannya? Nah, pada objek yang diteliti ini, bukan pada metode. Desain survei semacam ini lazim digunakan dalam riset sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, slide dibacakan oleh Kak Intan Permatasari. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah dari proposal ini. Yang pertama ada pernyataan apakah persepsi kualitas interoperabilitas data ERP Cortex DJP berpengaruh terhadap kualitas data pajak perusahaan. Yang kedua ada apakah persepsi kualitas interoperabilitas data ERP Cortex DJP berpengaruh terhadap persepsi kualitas informasi akuntansi. Yang ketiga ada apakah persepsi kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas data pajak perusahaan. Dan yang keempat ada apakah persepsi kualitas informasi akuntansi memediasi pengaruh persepsi kualitas interoperabilitas terhadap kualitas data pajak. Terima kasih. Kemudian slide dibacakan oleh Bang Jerry. Kami persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Jadi untuk tujuan dan manfaat penelitian ini ada beberapa yang kami tuliskan di sini. Untuk penelitian sendiri, tujuannya adalah tentu untuk menjawab apa yang kami rumuskan sebagai rumusan masalah. Jadi pertama kita ingin menganalisis pengaruh interoperabilitas Cortex dengan ERP terhadap kualitas data pajaknya. Kemudian menganalisis pengaruh interoperabilitas Cortex ERP terhadap kualitas data informasi akuntansi. Kemudian mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap kualitas data pajak. Dan terakhir kita ingin mengetahui pengaruh tidak langsung eh, melalui variabel perantara tadi, yaitu kualitas informasi akuntansi. Kemudian untuk manfaat lainnya, kita juga ada manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis ini adalah manfaat yang mungkin bisa timbul nanti dari hasil penelitian ini. Yang pertama tentu kita bisa memperkaya literatur sistem informasi akuntansi di Indonesia. Kemudian model ini atau model penelitian ini juga bisa digunakan untuk penerapan information system success model pada ranah yang baru. Dan terakhir kita ingin memberikan percontohan untuk rancangan pengukuran campuran. Kemudian untuk manfaat praktis, sekiranya penelitian ini bisa digunakan untuk tiga pihak. Pertama, untuk perusahaan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sistem. Kemudian bagi DJP dan PJAP selaku pihak pemungut pajak bisa digunakan sebagai gambaran pengalaman pengguna korporasi. Jadi memberikan gambaran bagaimana sistem pajak ini dipandang oleh penggunanya. Kemudian untuk peneliti berikutnya ini bisa digunakan sebagai referensi dan kerangka instrumen awal untuk penelitian selanjutnya. Slide berikutnya dibacakan oleh Kak Imam Alfiansyah. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu di mana proses mana saja yang kami teliti dan mana yang tidak. Penelitian ini kami batasi pada proses perpajakan yang datanya bersumber langsung dari transaksi ERP. Ada 4 proses yang termasuk dalam cakupan penelitian. Yang pertama, PPN keluaran, di mana faktur pajak yang timbul dari transaksi penjualan. Yang kedua, PPN masukan yang berasal dari transaksi pembelian dan dapat dikreditkan oleh perusahaan. Ketiga, pemotongan dan pemungutan PPh seperti PPh 21 dan 23 dan seterusnya. Dan keempat, penyusunan data SPT massa, yaitu proses menyiapkan data untuk laporan pajak bulanan berdasarkan transaksi-transaksi tersebut. Sementara itu, ada 3 hal yang kami nyatakan di luar cakupan penelitian karena bukan merupakan fungsi dari sistem ERP yang meliputi registrasi wajib pajak, pemeriksaan pajak, serta pengawasan kepatuhan. Perlu kami tekankan juga bahwa penelitian ini netral terhadap mekanisme penyampaian data pajak. Artinya, baik data disampaikan secara otomatis melalui PJAP, langsung melalui portal Cortex, maupun secara semi-manual, semuanya tetap tercakup dalam penelitian ini. Karena yang menjadi fokus utama proses pembentukan datanya bukan cara penyampaiannya. Adapun objek penelitian kami ini batasi pada perusahaan manufaktur pengguna SAP yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengingat banyak sekali karakteristik transaksi dan kompleksitas perpajakan pada sektor manufaktur cukup representatif untuk dikaji. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Juliman. Kami persilahkan. Baik, saya melanjutkan naik kajian teori terbagi 7 konsep yang menjadi landasan penelitian. Di antaranya 1, Cortex DJP, sistem inti administrasi perpajakan beroperasi sejak Januari 2025. 2, interoperabilitas data, kemampuan dua sistem bertukar data secara makna dan konsisten.
Ketiga, kualitas data pajak, akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, atau Wang dan Strong 1996. Keempat, bias metode bersama, jawaban dari satu sumber dapat membuat hubungan tampak lebih kuat. Selanjutnya, ERP dan SAP, basis data tunggal yang menyatukan fungsi bisnis, modul FI, CO, MM, dan SD. Terusnya, persepsi kualitas informasi akuntansi, relevansi, representasi, tepat, komparatibilitas, ketepatan waktu, atau IAI 2021. Dan yang terakhir, sukses model, kualitas sistem menentukan kualitas informasi, atau Delon M. McLean 2003. Lanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, slide dibacakan oleh Kak Ihsan Akbar Triyadi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan terkait alur informasi korporasi yang akan menjadi sudut pandang mendasar dari model penelitian kami. Alur ini dimulai dari transaksi bisnis yang dicatat dalam sistem ERP sebagai sumber data awal. Data ini kemudian akan diolah menjadi informasi akuntansi yang berkedudukan sebagai hasil antara atau proximal outcome karena posisinya paling dekat dengan sistem pencatatan. Kualitas informasi akuntansi menjadi yang paling terdahulu terpengaruh sekaligus menentukan kualitas pada tahap-tahap berikutnya. Selanjutnya, informasi akuntansi dijadikan dasar untuk perhitungan data pajak yang merupakan kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Tahap akhir dari alur ini adalah Cortex DJP, yaitu sistem milik Direktorat Jenderal Pajak yang menerima data tersebut sebagai hasil akhir atau disebut distal outcome. Yang perlu dipahami bersama di sini bahwa hasil antara dan hasil akhir tidak berada pada tingkat sebab akibat yang sama. Informasi akuntansi mempengaruhi sistem secara langsung dan lebih awal, sementara data pajak berada di titik terakhir sebelum diterima otoritas pajak. Perbedaan posisi inilah yang menjadi landasan penting bagi kami dalam model penelitian yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, slide 11 dibacakan oleh Kak Mega. Selanjutnya, Kak Melati. Maaf. Kak Melati dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Dari 8 artikel jurnal sebagai landasan teoritis dan metodologi, ada 8 peneliti. Yang pertama ada Delov and McLean pada 2023. Temuan utamanya yaitu kualitas sistem penentuan kualitas informasi. Relevansinya landasan teori model penelitian. Yang kedua ada Wang and Strong pada tahun 1998. Temuan utamanya adalah dimensi kualitas data, akurasi, kelengkapan, konsisten, dan ketepatan waktu. Relevansinya operasional kualitas data pajak. Yang ketiga ada Spans and Consistence pada 2024. Temuan utamanya implementasi ERP, peningkatan kualitas informasi akuntansi. Relevansinya bukti empiris hubungan ERP dan akuntansi. Yang keempat ada Nicholas 2024. Temuannya kualitas ERP pasca implementasi mempengaruhi kualitas informasi. Relevansinya pentingnya kualitas sistem pasca implementasi. Yang keempat ada Davis pada 1989. Temuan utamanya persepsi penggunaan penentuan penerimaan teknologi. Relevansinya dasar pengukuran berbasis persepsi. Lalu yang keenam ada Baron and Klein pada tahun 1986. Temuan utamanya cara menguji peran variabel perantara. Relevansinya dasar penempatan variabel moderator. Yang ketujuh ada Friends and Hayes pada 2008. Temuan utamanya
pendekatan yang lebih tepat untuk pengaruh dan pengaruh tidak langsung, relevansinya dasar pengujian pengaruh tidak langsung. Lalu yang terakhir ada Prosapko dan kawan-kawan pada 2003, temuan utamanya jawaban satu sumber dapat melebihi kekuatan hubungan, relevansinya dasar rencana pengukuran campuran. Terima kasih. Slide berikutnya dibacakan oleh Bang Jeriko. Kami persilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Jadi sesuai dengan rumusan masalah, kemudian juga alur informasi korporasi, khusus untuk penelitian kelompok 3, kami menyusun kerangka berpikirnya seperti yang terlihat di layar. Jadi sekalipun tema atau judul yang ditawarkan di awal itu dia menempatkan kualitas informasi dan juga kualitas data pajak dalam posisi yang tampak setara atau sejajar, tapi berdasarkan diskusi di kelompok 3, hal itu tidak mungkin dilakukan, apalagi untuk di Indonesia juga, karena data pajak itu dia keluaran yang paling akhir, sedangkan data akuntansi dia itu yang akan berpengaruh ke data pajak. Nah, jadi mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, untuk penelitiannya kami model seperti ini. Jadi di bagian paling kiri itu adalah variabel independen atau variabel X-nya, yang di sini merupakan persepsi kualitas interoperabilitas data antara IRP dan Cortex. Nah, di sini kami gunakan persepsi kualitas, jadi bukan integrasinya langsung karena mempertimbangkan kompleksitas integritas sendiri. Artinya kan kalau misalnya yang dicek merupakan integritas sesungguhnya, kan kami harus mendalami information system dan mungkin itu akan memakan waktu dan biaya yang lumayan besar. Nah, jadi mungkin untuk mempermudah penelitian kami perluas cakupannya dengan menggantinya ke persepsi kualitas sehingga eh, data yang diperlukan nanti bisa diperoleh dengan lebih mudah. Jadi persepsi kualitas interoperabilitas data antara ERP dan Cortex dengan indikatornya ada 4, yaitu kelengkapan cakupan, konsistensi datanya, ketepatan waktu, dan kemudahan penggunaan. Kemudian untuk variabel mediator, ini adalah persepsi kualitas informasi akuntansi. Jadi di sini kualitas informasi akuntansi dia merupakan variabel mediator yang menjadi penghubung antara variabel independen dengan variabel dependen nanti. Di sini ada 4 indikator, ada relevansi, representasi tepat, kemudian ketepatan waktu, dan juga komparabilitas. Kemudian untuk variabel dependen atau variabel Y-nya, itu adalah kualitas data pajak, dia sebagai variabel akhir di sini, atau keluaran akhir, dengan 4 indikator. Di sini kita gunakan frekuensi pembetulan, kemudian jumlah faktor ditolak, selisih rekonsiliasi, dan juga keterlambatan dalam pembayaran atau pelaporan. Nah, kemudian di sini untuk keterangan panah H2 dan H3 itu merupakan jalur yang membentuk pengaruh yang tidak langsung. Nah, kemudian untuk garis putus-putus merupakan pengaruh langsung dari variabel independen ke variabel dependen. Kemudian untuk hipotesis keempat, kita adalah pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang melewati variabel mediator. Selanjutnya. Selanjutnya slide dibacakan oleh Bang Jeriko lagi. Ya, jadi berdasarkan kerangka berpikir, kita susun 4 hipotesis, seperti yang tertera di layar. Untuk hipotesis pertama, itu kita berbunyi persepsi kualitas interoperabilitas data IRP Cortex berpengaruh positif terhadap kualitas data pajak. H2 atau hipotesis kedua, itu persepsi kualitas interoperabilitas data IRP Cortex DJP berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas informasi akuntansi. Hipotesis ketiga, kita menyimpulkan persepsi kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas data pajak. Kemudian untuk hipotesis keempat yang tidak langsung tadi, ya adalah persepsi kualitas informasi akuntansi memediasi pengaruh persepsi kualitas interoperabilitas data IRP Cortex terhadap kualitas data pajak. Jadi untuk H1 sampai H3 kita menyusun hipotesisnya pengaruh positif arahnya. Lanjutnya. Selanjutnya slide dibaca oleh Bang Hogi. Kami persilakan. Kemudian terkait dengan rancangan pengukuran, nah di sini kita menggunakan 3 variabel. Mengapa ketiga variabel ini tidak diukur dengan cara yang sama? Karena apabila seluruh variabel diukur dari responden yang sama dengan kuesioner yang sama pada waktu yang sama,
hubungan antar variabel nanti tampak lebih kuat daripada kenyataannya. Nah, di sini terdapat tiga variabel yaitu dependen, mediator, dan independen. Nah, ketiga variabel ini, terutama variabel independen dan mediator diukur dengan penilaian penggunaan skala 1 sampai 5. Variabel dependen diukur berbeda yaitu pelaporan kejadian. Responden diminta melaporkan berapa kali suatu masalah terjadi pada lingkup kerjanya selama 6 bulan terakhir. Mengapa variabel dependen itu berbeda? Nah, di sini meminta seseorang menilai mutu pekerjaannya sendiri hampir selalu menghasilkan penilaian yang baik. Nah, mengingat berapa kali suatu masalah terjadi itu jauh lebih sulit untuk dilebih-lebihkan. Kemudian, sehingga semakin jarang masalah terjadi, semakin tinggi kualitasnya. Dengan begitu, arah seluruh hipotesis tetap positif. Langkah ini mengurangi bukan untuk menghilangkan masalah tersebut. Hubungan antara variabel independen dan mediator tetap menghubungkan dua penilaian dari orang yang sama. Kami menyadari itu. Selanjutnya, demikian paparan dari kelompok 3. Kami mohon masukan dari Bapak Josmar dan teman-teman untuk menyempurnakan proposal ini. Atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah memaparkan presentasinya. Kemudian kita serahkan ke Pak Josmar terkait seminar eh, terkait proposal penelitian yang sudah kita buat. Demikian presentasi dari kelompok 3 dengan partisipasi saya Hendri Sabanajen, Bang Hogi Bagus Syahgali, kemudian Bang Ihsan Akbar Triadi, Bang Imam Alfian Syahtarigan, Kak Intan Permatasari, Bang Jeffrey Febrianto, Bang Jericho Tekton Akbar Jayanegara, Bang Juliman, Kak Meiga Nurul Kolbi, dan yang terakhir Kak Melati Krisna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kesalahan penyampaian dan tingkah laku kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.